ngebocorin apa-apa lagi. Udah sering banget saya ngebuka save malah bocor. Oke, aman. Jadi kalau brainstorm sebenarnya sih setiap orang beda-beda lah ya guys. Kalau saya sih ya, kalau misalnya kayak case-nya begini, kayak abstrak begini kan ya, kita cuman tahu kayak satu bidangnya itu fokus di content creation. Bidangnya itu fokus di content creation, kreatif lah ya, content creation yang kreatif kayak novel, game. Saya apa ya, pertama kita buat brainstorm cari dulu hal-hal logo-logo yang sebidang kayak ini. Misalnya kalau klien kamu kerjaan kayak ini kan ini sebenarnya creative studio ya kan, tapi kita cari aja game studio atau art studio logo kan, ini lebih ke art studio kan ya. Nggak kayak gini lah ya, kayaknya lebih bagus cari di Pinterest deh ya. Kita buka Pinterest dulu. Kita coba manfaatin Pinterest lah guys ya. Ini pula, aduh, gimana sih? Bentar deh guys. Bentar deh guys, saya masuk Pinterest dulu. Akhirnya setelah sekian lama saya masuk Pinterest lagi. Dalam artian saya login. Oke, namanya nama Pinterest. Blog nggak usah. Jadi kan misalnya art studio kan ya, bidangnya. Pertama kita cari itu supaya logo. Supaya satu kita tahu pipe apa yang dicari gitu. In general orang lihat pipe studio, art studio itu seharusnya logonya kayak gimana, kayak gini kan. Yang kedua supaya kita bisa lihat pesaingnya dan kita ngindarin desain yang mirip atau yang sama. Walaupun kita nggak sengaja mirip, tetap aja itu bakalan jadi masalah. Paling ekstrim klien bakalan dikira ngejiplak dan bakalan berefek ke reputasi kita juga, atau minimal logo klien bakalan berbaur sama logo yang lain, which is nggak bakalan jadi unik gitu loh. Jadi yang pertama, jadi mana? Pertama research logo dalam bidang yang sama. Pertama kita research logo dalam bidang yang sama. Gunanya tadi apa? Ya kita kuliah dikit dulu ya lah ya. Nggak tahu kalau ini mestinya diajarin sih, tapi I'm strict. Ini knowledge saya secara pengalaman saya, jadi bisa aja beda. Ya satu biar kita tahu logo bidang TSP seharusnya kayak gimana. Apakah kita bisa keluar pakem? Apakah kita tidak bisa keluar pakem? Kalau misalnya kayak corporate, mungkin kita nggak se-fleksibel logo buat art kayak game atau kayak komik. Dua, supaya tidak ada jiplak intended or not. Seperti itu tadi, supaya logo klien minimal tidak ngeblend dan kayak yang bilang juga, biar gak generik. Ya memang kita harus kayak mungkin ada harus confirm format tertentu gitu di logonya, misalnya kalau logo corporate kan ya terutama. Tapi tetap aja kita nggak boleh terjebak di namanya logo generik gitu loh. Misalnya ini bukan yang saya cari sih. Oh, pantas Creative Commons. Misalnya kayak gini kan generik ini. Logo letter yang kayak gini. Ini kan generik banget ini. Logo letter sih yang paling riskan untuk jadi generik. Simple nggak apa-apa. Simple itu nggak apa-apa. Sebenarnya sih juga generik itu nggak apa-apa. Cuman ada tempatnya lah. Misalnya kalau kayak sudah terlalu
abstrak, tapi ya usahakan jangan generik lah ya. Maka untuk itu kita research. Step 2 apa ya, kedua jadi kita research logo di bidang, kita lihat di bidangnya dulu ya kan, lalu kita lihat client lah, ujung-ujungnya kita tanya, atau dalam hal ini kalau misalnya kalian baru mau sama klien, belum ada briefnya, atau klien mungkin nggak ngejelasin, kita tanya dulu klien maunya apa. Lah, kok nggak bisa dihapus ini bullet point-nya? Oh ini, sorry. Klien maunya apa? Estetikanya terutama. Lalu estetikanya terutama sih, in general estetika sih sebenarnya part ini, tapi how to present logonya, as in nama, icon, namanya, ikonnya itu layoutnya gimana, apakah mereka ada kewajiban tertentu, atau misalnya namanya ini sebenarnya kan setara kan ya, namanya heading 1 lah istilahnya. Bisa jadi klien itu nggak terima kalau namanya itu kayak ada yang dikecilin gitu, tapi ini sebenarnya nggak perlu ditanyain sih spesifiknya, cuman ini kayak biasanya kalau logo corporate, tapi logo VTuber juga sih ini how to present, karena referensinya juga kan ya, kayak misalnya referensi model, kayak misalnya tadi Cyan Astro. Ini kan dia nge-pinpoint gitu loh, beberapa elemen yang bisa dipakai, misalnya tridentnya atau icon ubur-uburnya ini, atau mungkin dari warna, dari styling ya, balik lagi aesthetics, mainly aesthetics sih ini untuk poin kedua. Poin ketiga, setelah itu kita lihat dari nama. Ya, kalau belum ada klien bisa latihan pakai pack client atau 30 day logo challenge. Saya dulu mulainya 30 day logo challenge by the way. Oke, lalu sudah itu habis namanya, kayak yang saya lakuin ini, kalau misalnya, apalagi kalau misalnya kayak ini ya kan, icon, oh ya, ikonnya what to represent. Backline bisa buat portfolio, bisa. Saya buka dulu ya. Saya dulu pakai ini kok juga, backline. Jadi misalnya logo design, generate brief. Nah, mereka bakalan generate brief simple yang kamu bisa pakai buat ngedesain. Ini ada banyak kok, logo, web, grafik, UA, UX, bahkan sampai ilustrasi sama writing juga ada. Atau ada juga 30 day logo challenge. Jadi logo challenge juga ada. Ini saya pakai ini di awal-awal gitu loh. Jadi kalian sign up, briefnya bakalan dikasih via email per hari. Pokoknya saya mau mirip ini, proceed to give the most famous super freak. Ya bener itu. Saya malah ada klien kayak begitu, dia nyuruh saya ngejiplak gitu loh. Padahal saya udah ngasih konsep, tapi konsepnya, walau konsepnya mirip-mirip suatu brand, tapi saya ngasih konsep sendiri gitu. Malah disuruh ngulang, tapi ngasih referensinya malah ngejiplak anjir. Jadi balik lagi, kalau misalnya masih tidak terlalu jelas juga referensinya. Oh iya, ini juga satu. Nah, lo gimana itu bang? Waktu itu saya langsung cancel sih. Waktu itu saya langsung refund, saya cancel. Udah nggak logis permintaannya, aneh banget. Nah, untuk mempermudah hidup kalian,
tolong minta referensi logo, style logo. Jadi minimal kayak begini lah, supaya kita ada gambaran lebih, supaya scope-nya lebih kecil gitu loh. Karena ini kan gunanya, ini kan, aduh, lah, bodoh. Ini kan intinya memperkecil scope. Nah, jadi supaya kita supaya apa? Supaya kita ada tujuan lah ya, ada tujuan, enggak keluar jalur. Supaya ada tujuan lah, enggak keluar jalur desainnya, jadi koheren. Desain biar koheren gitu. Ya disuruh bikin logo perusahaan, tapi disuruh ambil reference dari AI sama atasan, gak ngerti gue mah. Ya begitulah. Masalahnya kalau reference pakai AI, aduh, kan kita nggak bisa dikreat style AI ya kan. Maksudnya style AI itu kayak aneh gitu. Kalau reference lah minimal ya kayak begini lah, logo yang udah ada gitu loh, biar gampang. Nah, balik lagi, kita balik ke topik. Jadi nextnya, kalau misalnya kalian masih bingung, atau ini sebenarnya agak tambahan sih ya, tapi biasanya apalagi kalau corporate, mereka itu pentingin nama mereka harus ada di icon atau di simbol. Jadi kalau buat nama, kalian cari breakdown meaning, cocokin, aduh, typo, cocokin sama value atau bidang perusahaan. Ada kalau misalnya kayak logo VTuber deh, Cyan Astro, gampang banget ini. Cyan kalau warnanya cyan, ya berarti warnanya nggak jauh-jauh dari ini lah cyannya, yang mayoritas, makanya saya bikinin kayak ini. Masih ada cyannya walaupun gradient ke biru gitu. Astro berarti ya kosmik lah, sesuatu yang berhubungan dengan angkasa, berarti fontnya minimal harus kayak futuristik gitu, dan ada kesan-kesan spesinya, walaupun ini mungkin nggak terlalu spesial ya, lebih ke taut sebenarnya. Atau kayak ini, nggak tahu ya, bisa dilihat ini lah ya. Saya breakdown per kata, ars, catharsis, creation itu artinya apa. Creation walaupun udah jelas, tetap harus di breakdown juga pakai main tree begini, atau apa ya istilahnya tadi tuh lupa. Ya intinya kita breakdown biar lebih ada gambaran lah. Dari sini kan saya bisa dapat gitu crop biasanya pakai apa. Biasanya kita bikin crop pakai tangan itu dipakai buat ngelakuin apa, menggambar, ngenulis ini, atau cleansing itu. Cleansing with fire itu kan biasanya membakar sesuatu kan, misalnya bakar jenazah kan, itu salah satu filosofinya itu untuk salah satunya juga untuk membersihkan. Atau juga yang tidak terlalu filosofis deh, kan biasanya besi itu dibakar untuk apa? Untuk ngebersihin dari kontaminan, atau sampah dibakar ya biar hilang sampahnya, biar bersih. Nah jadi kita pilih pakai elemen api. Mind itu pikiran, heart, soul, apalagi ide, aura sama ide itu biasanya direpresentasikan dengan cahaya. Jadi balik lagi itu tadi api satu, atau literal cahaya gitu, cahaya matahari, cahaya lampu, kayak di kartun gitu kan ada bohlam. Nah pokoknya ini prosesnya. Bang, kalau gitu biasanya ngasih brand awareness juga nggak? Saya kalau logo VTuber nggak ngasih sih, tapi dulu kalau misalnya kayak logo perusahaan, saya bakalan ngasih sesuai keperluan. Misalnya mockup untuk merchandise, mockup untuk pelang perusahaan, atau minimal versi hitam putih warna sama versi pas kalau dilihat lagi kecil gitu. Sebenarnya sih itu nggak wajib juga sih, tapi kalau misalnya kamu mau kelihatan profesional, apalagi kalau buat apa lagi istilahnya, buat corporate, baiknya begitu sih.
Karena bright guideline itu mereka gunakan biar mereka bisa pakai gitu. Lalu kalau misalnya sudah, ini untuk memperkecil tujuan. Nextnya kita explore. Kita explore lebih ke fisiknya ya kan. Kita udah mulai ngedesain ini, Kita udah keluar dari concepting. Kita udah mulai ngedesain. Sketch. Ini penting ini, jangan di skip sketching. Walaupun kalian bisa kalian bisa lakuin langsung, minimal sketch dikit di kertas. Itu juga bisa. Langsung di app juga bisa, tapi dengan catatan ya begini, kalau bisa sebaiknya sih di kertas dulu ya mulainya. Di kertas atau sketching pakai tablet. Gambar di tab juga bisa, tapi sebaiknya sih sebenarnya bagusnya gambar di kertas, karena bakalan beda itu kelihatannya di kertas, kelihatannya di tab kita gambar pakai tangan atau gambar pakai pen, sama kalau kita langsung bikin di apps gitu, langsung bikin kayak misalnya kayak saya langsung bikin di Illustrator, bakalan beda karena interface-nya beda, feeling-nya beda, dan interface-nya beda, dan kelihatannya dan hasilnya bakalan beda gitu. Jadi sebaiknya mulai dari kertas dulu. Kalau misalnya kalian ada tab, kalian bisa lanjutin di tab, gambarin di tab, kalian bisa foto atau screenshot gambar kertasnya, lalu kalian coba duplicate pakai fitur-fitur yang di tab. Dan kalau kalian sudah sketch, selanjutnya kalian lanjutin konsepnya. Ya, bentar. Sebentar saya bakalan display kok. Gak bakalan dihapus kayaknya. Lalu kita bakalan mulai konsep. Nah, ini lalu kita masuk work in progress-nya atau konsep pertamanya. Di sini kita bisa dibilang udah ngebikin logo yang kurang lebih bakalan bisa dipakai sama klien gitu. Jadi konsepting kita udah lewat lah ya. Konsepting, sketching ini sketching kan masih tipis-tipis, konsepting ini istilahnya sketching ini ya kan, transisi dari konsepting ke kita kerja desainingnya. Jadi kayak ini tadi, saya kalau matiin layer ini bakalan hilang ya, sabar deh. Saya bikin layer baru dulu ya guys, supaya bisa di-highlight lagi. Nah, konsepting, nah kayak gini. Jadi kita mulai gambar, kita mulai desain. Step 5 whip rawan jadi whip pribadi. Ya janganlah, Anda ini kerjain komis loh, masa mau jadi whip abadi? Anda mau jadi gorengan drama di Pesno? Anda mau jadi gorengan drama di CCI Koaci? Nah, jadi kayak gitu. Buat step selanjutnya, tunggu dulu lah ya. Jadi ini konsep. Ini kita bisa bilang konsepting. Transisi konsepting ya kan? Sebenarnya sih masih konsepting juga ini. Ini dari step 1 ke 3 ke transisi dari step 4 ke step 5 itu konsep. Kalau saya ya, balik lagi ini disclaimer dulu ya, sebelum kalian benar-benar selesai. Ini cuman jalan kerja saya, ini cuman cara kerja saya ya kan. Jadi kalau misalnya, jadi jangan dijadiin patokan, terlalu patokan ya, maksudnya jadi patokan boleh, tapi belajar ke desainer lain juga dong, maksudnya apalagi lebih banyak yang lebih jago dari saya.
saya juga belajar dari kayak Will Patterson, Saturday Graphics, Aaron Draplin, Sempre Mayfield di YouTube banyak kok. Itu nama-nama yang saya sebutin content creator YouTube juga kok, desainer. Jadi kalian, Word is an open book, jadi silakan pelajarin. With first concept saya mungkin nggak terlalu perlu jelasin lah ya, tapi intinya dua ini lakuin aja dulu, just do it. Sorry Nike, saya pinjam. Pokoknya konsep yang ada di kepala itu tuangin aja dulu, baik itu di sketch ataupun kalian jadiin konsep. Bentar ya, apapun konsepnya, walaupun apakah itu cheesy, apakah itu kurang matang, apakah itu matang, karena kalian nggak bakalan tahu konsepnya sebagus apa sebelum kalian jadiin. Ini kan, ini konsep satu ini kita besarin dikit. Konsep satu ini kan kalau dilihat dari awal kayak simple aja gitu loh, biasa aja. Tapi setelah kita explore dengan style apa segala macam kan jadinya unik sendiri. Jadi apapun konsepnya, tuangkan di kertas atau tuangkan di kanvas aplikasi kalian. By the way, file dari klien yang sudah selesai biasanya tetap disimpan, dihapus atau disimpan di cloud. Saya sih biasanya masih simpan. Storage saya ini masih belum full by the way. Yang di cloud juga, maksudnya yang di Google Drive saya juga belum pernah hapus, karena memang file, salah satu keuntungan file vector ya, dia ringan, jadi nggak ada urgensi untuk ngehapus. Tapi saya saranin kalian beli hard disk untuk storage sih. Kalau bisa yang tahan, yang baru, jangan beli bekas kalau buat backup. Kecuali kalau backup doang, itu kan nggak terlalu penting, nggak terlalu sakit lah kalau misalnya rusak. Tapi kalau untuk storage file-file kerja, tolong kalau misalnya kalian mau backup, harddisknya beli yang tahan, yang memang buat nge-backup. Jangan yang gampang rusak, gampang back sector. Salah satunya WD Western Digital, WD bagus itu buat backup walaupun harganya tinggi. Atau kalian pakai SSD SATA. SSD SATA yang bentuknya hard disk kan itu masih terjangkau, tapi udah kalau misalnya kayak digoyang-goyang gitu nggak bakal rusak gitu. Asal dijaga aja suhunya sama ya kalau urusan TB-an, urusan terabyte written-nya itu kayaknya nggak terlalu lah ya kalau misalnya backup, karena nggak sering hapus simpan. Kalau untuk per-konsep sih saya nggak terlalu banyak komen lah ya, karena di sini kan kita udah kerja ini, kita udah kerja. Intinya sih explore, biasakan ya hapus konsep awal. Maksudnya biasakan nggak hapus konsep awal. Tunggu dulu. Biasakan backup tiap perubahan. Nah, jadi kan kalau ini khusus Illustrator sih kali ya, atau aplikasi vektor lain. Kan ini kanvas kita luas nih sebenarnya, nggak terbatas di artboard. Jadi kopas-kopas aja, kayak ini kan saya kopas. Tiap perubahan ada saya kopas, tiap PC saya kopas supaya gampang. Biar gampang rollbacknya. Ini tahap konsep di awal di spill klien dulu juga kan tergantung. Kalau saya sih pribadi, saya baru ngeliatin yang whip. Tunggu dulu ya, saya jujur baru ngeliatin pas di whip. Tapi tergantung lah ya, kalau misalnya kalian pede sama sketch kalian, kalian bisa ngeliatin di sketching. Tapi kalau saya ya,
Kenapa saya ngeliatinnya first konsep doang, nggak ngeliatin di sketching? Pertama karena biar klien lebih ada gambaran gunain logonya. Biar klien lebih ada gambaran gunain logonya. Dalam artian aplikasiannya, apakah logonya bisa dipakai kecil besar, apakah logonya bisa hitam putih dipakai di media lain selain cetak atau digital. Halo Bang, halo Dek, kamu telat masuk kuliah saya ini, aduh. Ini kita udah hampir selesai ini loh kuliahnya. Kamu saya setrap, keluar kamu. Anyways, saya sih jujur baru ngeliatin pas saya udah bisa ngeliatin konsep pertama. Jadi misalnya di sini ya, saya bakalan baru ngeliatin ini doang. Yang penting absen, anak setan. Saya baru ngeliatin ini doang ini, baru di sini. Jadi tapi tergantung sih, kalau kalian mau ngeliatin concepting, kalian mau ngeliatin sketching juga bisa juga. Bisa juga, tapi dengan catatan kalian harus, kalian harus pede sama kalian, harus gambarnya at least kalau kalian pede sama sketch kalian, boleh-boleh aja. Sorry, agak belibet, maklum, kita udah yapping 4 jam lebih. Tapi biasanya yang profesional sih, biasanya mereka juga ngeliatin sketch juga kok. Karena mereka juga biasanya kasih opsi itu pas di sketching. Buat kasih opsi. Tergantung paradigma dan workflow kalian kok. Tapi kalau yang profesional kayak yang biasanya saya lihat workflow-nya Caps Lock Art, yang Caps Lock desain yang di IG, orang Makassar juga by the way. Dia memang satu kan mereka memang kerja tim, dua mereka sketch digital. Tapi ketika disarankan biar lebih rapi. Tapi kalau misalnya kalian mau tampilin sketch di kertas juga nggak apa-apa. Tidak ada hal yang salah dalam, kalau misalnya kalian mau divert dari workflow ini, tidak ada hal yang salah. Gambaran 20 suara prima rosas KH menjadi. Saya turunin dulu ini supaya ada ini. Nanti by the way saya post ke juga kok. Saya post ke post YouTube, post komunitas, supaya viewer bisa at least bisa ngeliat lagi setelah ini. Nah, setelah ini tentu saja kita bakalan ngerjain yang namanya revisi. Ohio menyerang. Oh, astaga, James Spot toh. Kirain si Suna. Halo James, kamu telat juga masuk kuliah saya. Kamu saya setrap. Aku lagi genjot makan ayam. Oke, selamat makan. Revisi, ingat batasin revisi. Jangan kayak saya dulu, revisinya tak terbatas. Tolong sayangin diri kalian, sayangin kesehatan mental kalian. Kalau mau nambah ya bayar. Baca feedback klien mungkin. Ya kalau nggak dibatasin nggak bakal selesai. Baca feedback klien seterus mungkin. Minta feedback kalau perlu tanya-tanyain. Kalau perlu tanya-tanyain lagi.
lebih lanjut. Misalnya kalau klien minta ini bisa kamu bikin tambah nge-train nggak? Kamu klarifikasi dulu nge-trainnya itu kayak gimana, Mas? Sorry. Antara kamu bisa minta reference gambar atau kamu bisa minta dijelasin lagi. Tapi kalau misalnya ya bilangnya ya pokoknya nge-trainnya, ya berarti dia udah nyerahin full ke kamu. Tapi ingat juga use your sensibilities. Pakai sensibilitas desain kamu juga. Iya, saya tahu tadi saya bilang serahin ke klien karena klien yang lebih, karena again ini logo buat klien bukan buat kamu, dan klien dan marketnya lah yang bakalan saling ngeliat dan bakalan ngepake. Tapi balik lagi, kamu kan desainernya, jadi tetap aja kamu harus lihat apakah feedback klien itu masuk akal. Kalau misalnya kayak begini jadinya terlalu detail nih, nggak bakalan cocok buat jadi logo, kamu harus kasih pengertian juga. Kamu harus kasih pengertian, atau kalau lebih bagusnya tunggu ya. Kasih contohnya, misalnya kalau misalnya terlalu detail ya kan, kamu coba bikin deh sedetail itu, lalu kamu coba bikin dia dalam ukuran kecil, ukuran besar, kamu kasih lihat, atau misalnya kamu coba mockup dalam bentuk print, kamu kasih lihat, jadi Pak, kalau misalnya saya bawa kayak begini, bakalan susah buat misalnya pelanggan buat ngelihat gitu, atau orang bakalan susah buat ngebaca Pak. Jadi lebih baik kayak begini. Tadi begitu. Setelah revisi tentu saja nomor 7 kita kasih filenya. Ingat file pastiin format filenya betul. Pastiin formatnya diperluin. Jangan paksain kirim PSD kalau misalnya klien nggak butuh. Kalau misalnya kayak jangan paksain kirim istilahnya, pokoknya jangan paksain kalau klien nggak butuh. Kalau misalnya klien butuhnya cuman buat logo, ya kirim SVG sama PNG udah cukup sih. Tapi kalau misalnya kamu mau kirimin AI sama IPS lebih bagus lagi. Kalau untuk vektor atau untuk PSD, pastiin font semua di outline. Biar apa? Biar klien nggak perlu beli untuk install fontnya. Ini untuk logo ya, Kalau untuk grafis, kalian bakalan, kalau misalnya kalian bakalan perlu kirim file yang bisa diedit ya kan, kayak PSD atau EPS atau AI, pastiin font yang kalian gunain yang gak boleh di outline itu bisa diakses dengan gampang oleh kliennya, karena kalian gak boleh kirimin file mentah. Fontnya harus kalian direct untuk install, atau minimal font yang umum lah, kayak Montserrat yang di Google Font gitu. Itu aja Jessica. Brand guideline. Ini sih sebenarnya nggak wajib-wajib amat, nggak wajib. Saya nggak ngelakuin brand guideline karena rata-rata nggak perlu. Tapi kalau misalnya kayak corporate yang misalnya mereka banyak pakai stationery, mereka banyak misalnya perlu dipakai buat banyak format, baiknya kamu bikinin brand guideline biar satu, minimal kamu kelihatan lebih profesional gitu, jadi lebih gampang buat lebih ada terkesan lah klien kita. Dua, biar balik lagi membantu klien.
Guys, lupa. Apa lagi tadi? Biar klien membantu klien kalau supaya ikonnya logonya nggak terlalu kecil, nggak terlalu besar, atau kalian atau mereka punya gambaran, oh kalau misalnya latar belakangnya warna ini pakai hitam atau pakai putih gitu, atau apakah ada atau versi yang ini kalau misalnya kalian lebih deliberate ya kan, misalnya kirim versi ada yang outline atau tidak pakai outline atau yang hitam putih, bisa lebih, karena kan kita anggap klien itu orang awam ya, supaya mereka lebih gampang gitu. Oh ya, sama terakhir pastiin organize dalam folder-folder biar biar klien bisa gampang navigate gitu loh, navigate file kalian. By the way, pernah ada dari pemerintah nggak bang yang biasanya minta konsep agak norak atau outdated? Nggak pernah sih, saya emang ngindarin, jujur. Corporate aja saya ngindarin, apalagi pemerintah, nggak usah lah. Ada rezeki orang lain lah, itu rezeki orang lain, saya nggak usah. Nah, itu dia guys. Jadi untuk terakhir, untuk mempermudah klien itu pakai logo kita. Jadi anggap always assume klien itu orang awam, tapi jangan juga insult intelligence mereka. Kita harus intinya permudah lah bagaimana mereka kalau mau pakai. Nanti mereka ngedumel ya, efeknya kita juga loh. Seperti itu sih kurang lebih. Saya ini mau buka dapur tapi nggak apa-apa ya. Thank you guys for watching. Aduh, salah ya. Thank you guys for watching today's stream. Besok kita bakalan lanjutin lagi kerjaannya. Kita bakalan lanjutin konsep 2 sama ketiga sama keempat. Konsep keempatnya mana ya? Pesan tadi 4. Mana itu? Oh iya, konsep 4 yang api. Oke, oke guys, thank you udah join, udah temenin saya ngeyeping. Besok kita stream lagi, kita ngedesain lagi. Ini sebentar saya bakalan up di community, atau saya up sekarang aja ya. Bentar lah. Abis stream aja. Yep, thank you. Support hari ini guys, terima kasih. It's been a fun stream. It's been a very productive stream. I'll see you tomorrow. Same hyper time, same hyper channel. Same time, same channel. Besok jam 6 Indonesia Barat, jam 7 Indonesia Tengah. Kita bakalan lanjutin desain ini. Dan juga mungkin bakalan ngerjain desain yang lain kalau misalnya waktunya memungkinkan, tapi besok sampai jam 11 ya. Karena besok hari Jumat saya perlu ingat mandi. Oke, itu aja. Mungkin kalau di screenshot bakalan kekecilan sih, nah bentar saya bakalan kirimin. Oke, thank you. See you next time guys, bye.